Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awal. Bagian yang pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Bagian pertama, fokus dalam kajian ini karena praktek pendalaman ayat Quran terkait dengan hukum syariat ini akan terkait erat dengan praktek ibadah kita. Baik nanti persoalannya secara ritual, kalau ritual dibawa dalam sholat nanti, kita akan lihat. Atau sosial, dibawa dalam muamalah. Apa dampak ayat ini kepada praktek ibadah ritual, dan apa pengaruh ayat ini menjadi hukum dalam praktek ibadah sosial. Itu gambaran di Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Kitabnya khusus, ya. Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam sebagai acuan kita dibanding juga kitab-kitab pokok yang lainnya. Bagian pertama, halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Dasar pemikiran yang pertama, yang dari sini turun kemudian persoalan-persoalan hukum, apakah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang disepakati ayat dalam Al-Quran, dalam konteks ini adalah dalam Al-Fatihah, atau ada perbedaan pendapat di dalamnya yang berpengaruh pada praktek-praktek hukum baik secara ritual ataupun sosial. Masalah pertama, ajma'al ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Paham? Tidak. Ajma'al ulama'u, semua ulama ijma' sepakat. Ulama itu jama' dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan, dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita misalnya, ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Awas, seorang disebut alim, jamaknya ulama, itu punya dua syarat. Secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fokus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah, ya, kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, ini di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara Nabi dan Rasul, kalau itu sudah otomatis. Ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah, sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah, jadi khusyuk namanya. Ya, khusyuk. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya itu khawatir berbuat keliru. Jadi kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah, maka dia perdalam dulu.
Dia cek dulu, ada nggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan. Jadi jangankan memberikan hukum, dalam persoalan berkata pun akan dia atur. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama. Menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama. Disebut di ilmu nahu, kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas. Tidak boleh lewat, tidak boleh keluar. Hanya ini saja batasnya. Karena itu dalam ayat tentang zakat, kenapa zakat hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan. Dan tidak boleh diberikan di luar 8 ini. Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 saja. Maka cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh diberikan pada golongan-golongan berikut. Kalau bukan fakir, miskin. Amilin 'alaiha, yang fokus menangani masalah zakat saja, sehingga dia tidak punya alternatif bekerja di tempat lain. Boleh dapat bagian dari zakat itu, bahkan senilai gaji yang kalau dia bekerja di tempat lain. Dilihat UMR-nya berapa, diberikan kemudian bagian tertentu untuk dia, sesuai dengan taraf pemberian gaji di lingkungan tempat itu. Ambil, silahkan. Mu'allafati qulubuhum, yang hatinya terikat pengen dekat ke Islam. Ada 2 pengertian. Ada orang yang belum masuk Islam, tapi senang dengan kajian-kajian keislaman. Maka itu boleh difasilitasi. Ya, boleh Anda berikan misalnya CD keislaman, majalah-majalah Islam, dekatkan dia, boleh. Sehingga ketertarikannya membuat sebuah keputusan untuk bersyahadat misalnya. Atau yang kedua, baru masuk Islam, mengalami ujian. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan topangan hidup. Boleh dikeluarkan bagian dari zakat untuk membantu dia kemudian sampai mapan kembali. Wa fir riqab, ini sekarang sudah tidak ada, banyak tidak ada, dulu perbudakan. Dibebaskan dia dari hamba sahaya menjadi orang merdeka. Wal gharimin, orang yang terkait utang piutang untuk kepentingan syariat. Bukan utang biasa. Kalau utang biasa disebut dain namanya. Maka orang seperti ini tidak boleh dapat zakat. Ustadz, saya mohon izin mengajukan permohonan zakat. Untuk apa? KPR rumah. Hah? Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Itu dain namanya. Gharimin, Anda pengen support misalnya pembangunan masjid. Ada uang tadinya. Begitu di pertengahan bisnis Anda kena masalah. Hancur, aset diambil semua. Bahkan terlilit utang. Alih-alih Anda mensupport, Anda boleh diberikan zakat dari situ untuk bisa menopang kehidupan dan bagian dari utang yang mungkin dari pembangunan masjid itu belum selesai. Wa fi sabilillah sudah dijelaskan, wa ibnis sabil, orang dalam perjalanan yang kesulitan bekal. Nah, di luar 8 ini enggak boleh. Yatim misalnya. Yatim enggak dapat bagian zakat, tapi kalau yatim itu fakir, dapat. Yatim itu miskin, dapat. Yatim kaya, tidak. Tapi jangan salah, yatim boleh dia mendapatkan infak. Tuh. Nggak pakai enggak. Zakat tidak. Kalau dia tidak masuk 8 ini. Yatim fakir boleh zakat. Yatim miskin boleh. Yatim kaya tidak. Tapi kalau yatim ini kaya boleh dapat infak. Dan infak itu tak harus dapat uang, nggak ada nilainya bagi si kaya. Dia kaya aset triliunan. Ada ngasih misalnya uang jajan 1 juta, nggak ada nilainya. Ya, maka apa yang diberikan untuk membahagiakan dia? Mungkin bisa Anda berikan mainan, bisa belikan pakaian, bisa belikan hadiah. Infak tak harus berbentuk uang. Makanan itu bagian dari infak. Pakaian bagian dari infak. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad, apa dan kepada siapa infak itu mesti dilakukan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau pengen infak kasih yang terbaik. Kasih yang bagus. Ya, jangan sampai kata Allah, Anda melihat saja nggak suka ya dikasih orang.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Quran surah kedua ayat 267. Jangan sampai kamu ini ngelihat aja nggak suka, kamu kasih orang. Makanan ini udah nggak enak kayaknya, kasih satpam depan deh. Satpam depan. Anda ngelihat aja udah nggak suka, Anda berikan orang, dilarang oleh Quran. Ya, berikan yang terbaik. Setelah itu pada siapa? 5 golongan. Golongan pertama orang tua, lil walidain. Orang tua tidak dizakati tapi diberikan infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, nomor 3 yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, golongan yang kelima. Nah, rumus yang sama kita praktekkan pada kategori ulama. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahwunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk, dan dalam konteks dia bermuamalah, dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas?